Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon bak membuka peluang bagi para terpidana lainnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK. Seperti amunisi baru, kebebasan Peggy oleh tim kuasa hukum 7 terpidana dijadikan sebagai novum atau bukti baru saat mengajukan PK. Selain dari 7 terpidana, Saka Tatal merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang baru saja selesai menjalankan hukumannya juga berkeinginan mengajukan PK. Selain berniat mengajukan PK, ketujuh terpidana ini melaporkan saksi atas nama Aep dan Dede ke polisi. Laporan 7 terpidana itu diwakili oleh kuasa hukumnya di Bareskrim Mabes Polri Rabu kemarin dengan laporan memberikan keterangan palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Menurut kuasa hukum 7 terpidana, Aep dan Dede diduga telah memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada saat pemeriksaan polisi 8 tahun lalu. Lantas, apa dampak kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan terhadap para terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki? Akankah putusan bebasnya Peggy Setiawan bisa menjadi bukti baru dalam mengajukan PK? Lalu sejauh mana peluang PK diajukan para terpidana? Tim TV One mengabarkan. Tayangan tadi sudah menjabarkan dengan jelas, menggambarkan dengan begitu clear rasanya apa yang akan dilakukan oleh para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina ini setelah melihat Peggy Setiawan bebas. Mereka ingin mengajukan tentunya PK, peninjauan kembali. Lalu dengan bebasnya Peggy Setiawan apakah akan menjadi bukti baru yang kuat dan bagaimana upaya mereka juga untuk bisa melaporkan Aep dan Dede yang waktu itu menjadi saksi atas memberikan keterangan palsu. Nanti kita akan tanyakan kepada kuasa hukum dari para terpidana yang kami masih coba hubungi dan akan bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio untuk bisa memberikan pandangannya. Sudah hadir di sini selaku penasihat Kapolri yaitu Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto. Baik, selain Pak Arianto Sutadi juga sudah hadir bersama kita, ini akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Pak Kudri Sitompul sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan pemirsa. Ya, dan kita juga ingin sekali mengetahui apa yang menjadi pandangan dari keluarga Vina setelah melihat Peggy dibebaskan, kemudian juga dari 3 daftar DPO itu setelah Peggy bebas, 2 dinilai fiktif, bagaimana kemudian melihatnya? Sudah hadir tentunya di samping saya untuk bisa memberikan pandangannya juga yaitu Mas Saiful Salim selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saiful Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan coba untuk bisa menghubungi dari kuasa hukum ataupun juga pengacara 5 terpidana kasus Eki dan Vina ini, apakah sudah bergabung Bang Jutek Bongso? Ya, Bang Jutek Bongso. Selamat malam Bang Jutek, sudah bergabung rupanya dengan kami. Sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bang Jutek ya? Sudah. Baik. Sudah. Ya, Bang Jutek bisa langsung disampaikan. Kita ingin sekali mengetahui apa yang menjadi landasan upaya pengajuan atau peninjauan kembali ini PK ini dari para terpidana. Mengapa kemudian berpikir bahwa keluarnya ataupun bebasnya Peggy ini bisa menjadi bukti baru yang kuat bagi PK dari 5 terpidana. Silakan Bang Jutek. Baik, selamat malam Mbak Putri dan juga para pemirsa. Dapat kami sampaikan yang pertama, kami adalah kuasa hukum dari 6 terpidana, ya, bukan 5. Dari 7 terpidana yang di dalam hanya saudara Sudirman ya, terpidana Sudirman yang kami belum mendapatkan kuasanya ya. Jadi sudah 6 yang kami dapatkan kuasanya, yang saat ini masih mendekam di menjalani hukuman seumur hidup. Dapat kami sampaikan bahwa memang ya tidak kami pungkiri dengan bebasnya Peggy tentu ini akan merubah jalan cerita di dalam rangkaian peristiwa yang terjadi 8 tahun silam ya, tahun 2016. Di mana sebagaimana diketahui bahwa di dalam dakwaan masing-masing peran ada 11 orang didakwa pasal 340 pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu diuraikan satu demi satu apa yang menjadi perbuatannya masing-masing, turut sertanya karena ada junto pasal 55 ya di dalam dakwaan diuraikan dengan jelas peran dan masing-masing di dalam tindak pidana dugaan tindak pidana ini.
Dan yang menjadi pertanyaan kita dan belum kelarnya peristiwa ini adalah akibat ada 3 yang dinyatakan DPO di dalam putusan. Ya, di mana 3 DPO ini adalah saudara Peggy yang bernama Peggy Ares Peron, kemudian ada Dani, kemudian ada Andi. Nah, menjadi persoalan ketika saudara Peggy ini ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Kemudian 2 DPO yang lain segera diliris oleh Polda Jabar dan mengatakan saudara Hadi dan juga Andi, Hadi dan Andi itu menjadi tidak masuk dalam DPO. Tentu ini menjadi merubah seluruh rangkaian cerita oleh karena peran masing-masing mereka itu dengan jelas didakwakan di dalam tuntutan bahwa masing-masing peran ini ada yang membawa tubuh korban, memindahkan tubuh korban, ada yang memperkosa, ada yang menusuk didakwa ya. Nah, sehingga kalau mereka ini nyatakan fiktif ya peran Andi misalnya yang dituduh membawa tubuh korban memindahkan tubuh korban ya, almarhum Eki dan juga Vina gitu kan lewat motor bersama dengan Handi itu ke flyover, ini menjadi pertanyaan kalau mereka ini nyatakan fiktif dan tidak bisa ditemukan. Dan tentu rangkaian dengan tidak terbuktinya Peggy ya kan atau secara formil ya, ini kan prapit ya, secara formil ya, tentu ini akan sangat menolong bagi kami di dalam mengajukan upaya hukum PK. Mbak Putri, dapat kami sampaikan bahwa ini semata-mata sekali lagi kami sampaikan, kami tidak ingin memojokkan institusi manapun. Kita ingin menegakkan aturan ataupun penerapan hukum ataupun kalau memang ada yang kekeliru kita akan perbaiki. Betul dimulai dalam penyidikan oleh pihak kepolisian, tetapi ini dalam pelaksanaannya sekali lagi ini sudah di P21 bahkan didakwa dan sudah maju dalam persidangan dan sudah ada putusan. Tingkat 1 sudah ada banding bahkan sampai ke kasasi, inkrah kan gitu kan. Jadi suka tidak suka mau tidak mau sebagai penegak hukum tentu kita harus akui bahwa ini bukan hanya semata-mata kesalahan dari institusi Polri. Walaupun dimulai dari sana kalau ada kekeliruan harusnya dikoreksi oleh jaksa, harusnya dikoreksi oleh pengadilan ya. Tidak. Tapi ini semua mengiyakan, artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di awal. Dan karena ini sudah menjadi putusan inkrah, tentu kami akan mengambil langkah yang legal secara hukum ya, yaitu ada pintu PK. Kami sedang mengumpulkan bukti, sudah banyak bukti novum yang kami kumpulkan, tapi kami masih ingin memproses secara panjang supaya ini menjadi terang benderang gitu Mbak Putri. Bang Jutek katakan sudah banyak mengantongi novum, bukti-bukti baru untuk mengajukan PK. Bisa dijelaskan bukti-bukti baru tersebut Bang Jutek? Oh banyak, bukti-bukti novum yang banyak yang kami sudah, banyak saksi yang sudah kami dapatkan, banyak keterangan yang sudah kami dapatkan yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, fakta itu tidak dihadirkan di persidangan, tapi yang dapat kami jadikan bukti bahwa betul pada malam kejadian itu klien kami para terpidana itu memang tidak ada di lokasi. Dan silakan saja menurut saya kan pegang barang bukti itu masih banyak yang ada di tangan penyidik ya, seperti handphone, CCTV. Menurut saya dibuka saja, itu kan gampang, itu bisa kelihatan mereka percakapannya apa dan bagaimana. Ya menurut saya ini harus segera dikelirkan. Kalau ada keinginan kita untuk menyelesaikan ini, saya pikir nggak perlu bertubi-tubi ya, berlama-lama kita. Saya pikir dengan niat baik yang ada, mari kita koreksi bersama-sama. Sekali lagi, ini bukan hanya kesalahan institusi di satu institusi, bahwa ini sudah inkrah, artinya sudah 3 kali diuji di pengadilan, gitu kan? Ini kita harus menjadi koreksi kita bersama. Kalau memang satu saat nanti apa yang kami duga, apa yang kami perjuangkan, memang mereka bukan pelakunya. Begitu Mbak Putri. Baik Bang Jutek, Pak Arianto silakan ditanggapi. Dibuka saja barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Karena tadi begitu yakin ya Bang Jutek bahwa memiliki bukti-bukti baru yang akan melancarkan proses PK-nya. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan Mbak Putri ya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan saya. Sejak 3 minggu yang lalu saya diundang di TV dan untuk diminta komentarnya tentang ini. Saya sebagai polisi waktu itu terusik dengan berita ya, bahwa putusan tahun 2016 dulu itu, kasus yang begitu ya, kemudian sudah inkrah dan sebagainya, kemudian dikatakan itu pengadilan sesat. Polisi yang amburadul, polisi yang korup, polisi yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya, merekayasa kasus dan sebagainya. Padahal kasus itu kan sudah disidik, dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak tadi, sudah disidik dengan cara yang benar, karena jaksa sudah menilai benar.
sudah memenuhi syarat untuk penuntutan. Kemudian sudah disidangkan dan hakim menerima itu sebagai memang betul, dan kemudian divonis berat lagi vonisnya gitu kan. Ini menurut saya itu udah clear, sudah bagus. Tapi kok kenapa kemudian banyak kejanggalan yang muncul? Apalagi kejanggalan yang muncul setelah adanya film itu kan. Banyak sekali seakan-akan kesaksian yang tersembunyi. Bahkan itu Pak kuasa hukumnya mengatakan bahwa itu hakim itu kok hanya percaya pada BAP dan sebagainya. Itu saya pikir wah ini terjadi pertentangan pendapat ya antara kubu dalam tanda petik ya, antara kubu yang membenarkan bahwa itu proses sudah sesuai dan kemudian kubu yang mempertanyakan ini benar nggak. Makanya waktu itu saya hanya melihat ya, ini saya ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi ya. Baik. Kemudian waktu itu saya nyarankan, ini kalau sudah kasus kayak gini nih, kuncinya untuk meneliti kembali apakah hukum kita itu sesat apa tidak, ya mesti pakai PK. Kayak PK ya. Kemudian muncul kasus baru, Peggy itu ya, tangkep, wow DPO masuk hilang, 3 jadi 1, fiktif dan sebagainya gitu. Salah tangkap, kemudian ini alibi sana-sini gitu. Nah, keributan itu saya sarankan, kalau untuk meributkan masalah Peggy yang tidak terima keluarganya dan sebagainya itu pakai pra-peradilan. Ya. Nah, sekarang saya lega dengan ada pra-peradilan kemarin itu, saya justru lega karena kan titik perjalanan hukum ini sudah mengarah kepada yang saya sarankan dulu. Oke. Sekarang. Nah, ini tinggal PK-nya. Ya. Nah, katanya kan PK-nya sudah menyampaikan gitu ya. Saya dari dulu mengatakan apa-apa yang di media dan kesaksian, alibi dan sebagainya itu tadi munculkanlah di dalam satu memori PK supaya diadili, diperiksa di pengadilan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mengoreksi kesalahan yang dulu. Gitu. Jadi makanya itu kalau seandainya bukti-bukti tadi disampaikan itu jangan hanya disampaikan di media tapi susun di dalam satu memori PK kemudian sampaikan di dalam PK sehingga nanti masuk dalam peradilan. Jadi tidak seperti yang dulu seakan-akan kan banyak keterangan ini ya, tapi kan tidak masuk dalam persidangan yang dulu seakan-akan gitu ya. Nah makanya itu dengan adanya PK ini saya justru mendorong mudah-mudahan Pak Hakimnya juga mau ngelembur ya kerjanya sehingga nanti seminggu atau sebulan itu langsung diputus yang sebetulnya ini apakah dulu pengadilan sesat atau memang sudah betul. Itu tadi. Nah, kalau mengenai masalah handphone tadi disembunyikan itu bagian daripada perbedaan pendapat ya. Sementara polisi dulu ya dengan bukti-bukti yang ada itu sudah diterima oleh jaksa dan dia dengan begitu diputusnya tersangka itu sudah puas menurut dia karena udah perfect kerjaan dia. Tapi ternyata kan 3 DPO itu kan sehingga tidak dikejar ya waktu itu. Tapi begitu ribut belakang ini maka polisi meneruskan PR-nya yang dulu. Tapi ketika PR-nya nanti dijajaki lagi, yang dulu mengatakan bahwa ini 3 itu DPO, tersangka, mencabut keterangan. Yang tidak hanya Sudirman doang kan. Nah, tambah Sudirman, tambah AF. Nah, yang ada bukti awalnya untuk menangkap itu cuma tinggal si Peggy. Sedangkan yang 2 ini oleh Sudirman dikatakan Pak itu sebenarnya tidak ada. Ya. Itu yang dikatakan kemudian pakai istilah fiktif. Nah, ini kan ditafsirkan polisi kan menyembunyikan atau kemudian tidak membuka HP dan sebagainya itu. Ya. Nah inilah dengan adanya PK yang mengatakan bahwa mungkin kalau sampai nanti dipaksakan dicari lagi HP itu masih ada, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk pertimbangan oleh di PK itu. Baik. Sehingga kebenaran yang benarlah yang akan terungkap dari PK ini. Gitu. PK bisa mengungkap semuanya termasuk kebenaran apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu begitu Pak Rianto? Tapi itu pengungkapannya ya tergantung dari yang mengajukan PK. PK kan cuma menerima apa yang disodorkan, akan meneliti itu. Makanya saran saya semua bukti-bukti yang mengcounter itu kumpulkan jadi satu masukan lah. Saya nggak ngerti mungkin Pak Judi yang tahu masalah hukum pidana tahu nilai daripada ini. Kalau saya nggak punya pengalaman apakah ini hakim menilai ini benar apa enggak ya. Tapi hanya logika saya mengatakan PK adalah suatu upaya hukum untuk mengkoreksi apakah hukum di tingkat yang dulu itu sudah sesuai dengan prosedur dan memang betul apa tidak. Hanya itu yang bisa menguji kebenaran tuduhan apakah itu adalah pengadilan sesat apa itu. Kita nggak bisa meributkan. Wah itu sesat, cari tim pencari fakta, audit investigasi. Menurut saya itu bukan di negara hukum itu.
kita sudah ada hukum. Aturannya begitu. Baik. Gitu. Ya, baik Pak Kudri juga tinjauannya mengenai hal ini. Seberapa kemudian tentunya kuatnya dibebaskannya Peggy ini menjadi bukti baru yang kuat juga untuk mereka ini mengajukan PK, Pak Kudri? Begini, ini karena ini untuk masyarakat awan ya, saya mungkin agak jelaskannya agak panjang supaya jangan terjadi misleading. Gitu. Ya, kalau saya bicara dengan orang ahli hukum mungkin saya mudah menekankan. Tapi pertama gini, yang mesti dipahami putusan pra peradilan ini bukan peradilan mengenai Peggy itu bersalah atau tidak bersalah dalam peristiwa pembunuhan ini, bukan. Pra peradilan ini hanya menyangkut masalah prasyarat administrasi untuk ditetapkan dia sebagai tersangka, ya. Jadi dia bukan tidak bersalah, tapi dia ditetapkan sebagai tersangka itu sudah memenuhi prosedur atau prasyarat administrasi dan syarat-syarat yang lain untuk ditetapkan tersangka, yaitu bahwa dijelaskan bahwa prosedurnya tidak dilakukan, yaitu tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Karena ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kedua, dua alat bukti yang disyaratkan ya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga tidak memenuhi secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Karena Polda Jabar yang melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan 77 bukti ya, berupa dokumen, ahli dan surat, ya, ahli nggak ada saya kira, surat aja, ya, saya kira surat dan dokumen-dokumen gitu. Nah, jadi menurut hakim dokumen itu tidak kuat untuk menetapkan dan tidak secara kuantitatif tidak memenuhi ada dua alat bukti itu. Nah, sekarang kan persoalannya untuk pokok perkara di yang PK yang perkara yang nomor 4 tahun 2016 ini itu kan mengenai substansinya. Nah, apakah ini bisa berhubungan? Nah, yang pernah saya katakan di dalam studio STV1 juga, saya bilang putusan pra-peradilannya Peggy kalau dikabulkan, saya bilang itu potensi bisa dipakai sebagai syarat untuk PK. Nah, ini PK kedua kali. Sebenarnya kalau PK pertama tidak perlu harus ada bukti putusan. Sejauh dia bisa buktikan ada novum dan ada penerapan hukum ya atau keliru penerapan hukum oleh hakim atau kurang pertimbangan. Ya, itu aja dia bisa hanya itu aja. Tetapi ini karena PK yang kedua kali ya, itu syaratnya bukan itu, syaratnya harus ada putusan pengadilan di dalam perkara yang sama, putusannya saling bertentangan satu yang lain. Ya, ini kan bisa memenuhi syarat. Nah, jadi secara syarat formil untuk mengajukan PK sudah memenuhi. Ya, permasalahannya secara substansi, ya kan? Apa bisa putusan ini dipakai? Saya kira karena putusan ini ya tidak sama seperti yang mau diajukan yang dikatakan oleh penasihat hukumnya 6 orang itu tersebut, bedain. Ini cuma mengenai syarat bahwa Peggy dia berada di situ, apakah dia berperan dalam situ? Putusan pra peradilan itu tidak menyinggung soal itu. Bukan menjelaskan hal karena itu harus misalnya dielaborasi, ya seperti Pak Arianto bilang, dia harus mengumpulkan. Jadi bisa menggunakan alat bukti yang lain, ya untuk mengungkapkan sebenarnya peristiwa apa yang terjadi. Itu bisa tergantung elaborasi, ya. Apa dia misalnya mengajukan saksi-saksi yang baru atau ini bisa saja. Ya, tapi kunci untuk PK ya kedua kali ini bisa. Nah, cuman dalam kesempatan ini ya kan Pak Arianto juga pernah menyinggung bahwa itu para terpidana itu mereka sudah mengajukan gerasi. Nah, karena mengajukan gerasi, gerasi itu sebenarnya mengakui dulu dia syarat untuk gerasi dia harus mengakui bahwa dia bersalah. Ya, nah tapi di dalam ketentuan PK tidak ada halangan yang menyatakan PK itu ya nggak bisa PK kalau ada gerasi. Baik, tahan sampai situ Pak Kudri. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, termasuk juga kita akan mengetahui nanti Mas Salim juga jelaskan bagaimana kemudian pandangan dari keluarga Vina atau keluarga almarhum Vina melihat dibebaskannya Peggy. Apa harapan selanjutnya? Sesaat lagi kami kembali.